teman-teman, kami dari kelompok 5 Teologi Perjanjian Baru akan menjelaskan mengenai gereja sebagai tubuh Kristus. Nah teman-teman, kali ini narasumber kita yang pertama yaitu Herti akan menjelaskan tentang pengertian gereja dan tubuh Kristus. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gereja. Gereja ini berasal dari dua bahasa, yaitu dari bahasa Portugis dan bahasa Yunani. Dari bahasa Portugis ini sering disebut dengan iglesia, dan bahasa Yunani yaitu Filieia yang berarti melihat. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam pengertian tubuh Kristus. Salah satu ahli yang mengukakan tentang istilah tubuh Kristus ini yaitu Karbar, di mana Karbar ini memberikan istilah tentang tubuh Kristus. Yang pertama, tubuh Kristus berarti bahwa di dalam gereja ada hubungan dengan Kristus. Istilah yang kedua, gereja dikumpulkan dan diperintahkan oleh Kristus sang kepala gereja. Dan yang ketiga, perkataan tubuh Kristus berarti anggota gereja bukan membentuk kesatuan dari hati mereka sendiri. Dan yang keempat, istilah tubuh ada kaitannya dengan suatu badan yang tampak, di mana kita lihat gereja, kita melihat anggota jemaat, pendeta, dan lain-lain. Nah, di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6, di situ dijelaskan tentang tubuh Kristus adalah suatu kesatuan dalam 7 kebenaran yang menjadi pengikat di dalam Kristus. Nah, di mana 7 kebenaran ini yang dimaksud adalah satu roh, satu jiwa, satu harapan, satu tubuh, satu baptisan, dan satu iman. Nah, dari pemaparan pembahasan tubuh Kristus dapat disimpulkan bahwa tubuh Kristus adalah anggota tubuh yang memiliki banyak anggota akan tetapi tetap menjadi satu, di mana kita lihat bahwa gereja itu memiliki banyak anggota yang hanya dikepalai oleh Yesus Kristus. Narasumber kita yang kedua adalah Saudari Cindy akan menjelaskan ungkapan tubuh Kristus dalam Perjanjian Baru. Ya, langsung saja ungkapan tubuh Kristus dalam Perjanjian Baru digunakan dengan 3 makna. Yang pertama, tubuh manusia dari Yesus Kristus. Ini ditekankan dalam Perjanjian Baru oleh para penulisnya sebagai benar-benar real menghadapi doketisme. Nah, realita tubuh Kristus adalah bukti bahwa ia benar-benar manusia sejati, bahwa sang anak harus mengenakan tubuh manusia memang maha penting bagi keselamatan dan teristimewa bagi pendamaian. Nah, yang kedua yaitu roti perjamuan terakhir. Roti perjamuan terakhir. Tentang ini Kristus berfirman, "Inilah tubuhku," dalam Matius 26, Markus 14, Lukas 22, dan 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Kata ini dalam sejarah ditafsirkan dalam 2 arti, yaitu ku yang melambangkan korbanku dan inilah aku sendiri. Dan yang ketiga adalah ungkapan yang persis dipakai Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan pasal 12 ayat 27, dan mengacu kepada kelompok orang percaya. Satu tubuh dalam Kristus dan tubuh dalam ayat-ayat tentang suatu gereja perlu kita perhatikan ungkapannya adalah tubuh Kristus, bukan dari orang-orang Kristen, dan mengandung arti dapat kelihatan berjemaat dan eskatologi. Nah, asal dari lukisan
Paulus tentang tubuh Kristus ini telah dicari di pengambilan bagian secara kelompok dalam roti perjamuan, menyatakan tubuh yang telah dipecah-pecahkan, konsepsi Stoa. Kristus dianggap satu dengan orang Kristen dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4-5 dan Kolose pasal 1 ayat 24. Nah, dalam PB menemai gereja itu dengan beberapa istilah, yaitu gereja adalah bait Allah, bangsa Allah, dan Israel baru. Tetapi istilah yang paling tepat adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Istilah yang paling tepat adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Istilah ini memang sangat banyak dalam surat Paulus. Contohnya dalam Efesus pasal 1 ayat 22, Efesus pasal 5 ayat 29, dan Kolose pasal 1 ayat 18. Nah, dari ayat-ayat tersebut dinyatakan walaupun anggota tubuh dalam satu badan yang berbeda, tetapi mempunyai tugas masing-masing dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tubuh dan kepala adalah pegangan kendali pemerintahan sekaligus menjadi tujuan, sehingga apapun yang dilakukan oleh tubuh semata-mata untuk kepala gereja sebagai tubuh Kristus dengan persekutuan sesama. Nah, teman-teman, narasumber kita yang ketiga yaitu Saudari Septi akan menjelaskan tentang pemahaman gereja sebagai tubuh Kristus. Ya, pemahaman gereja sebagai tubuh Kristus yaitu prinsip hidup di dalam Kristus atau tubuh Kristus, bukan hanya dimaksudkan dalam konteks sempit, yaitu menyangkut masalah pribadi dan berkaitan dengan rohani, namun menyangkut juga dengan kehidupan sosial bersama, khususnya gereja. Bagi Paulus, gereja itu saja sebagai tubuh Kristus dan satu Israel yang baru. Oleh karena ancaman serta perpecahan yang terjadi merupakan hal yang sangat menyedihkan hati Paulus. Konsepsi Paulus mengenai kesatuan meliputi kesatuan spiritual dalam tubuh Kristus, di mana terdapat perbedaan dalam hubungan dengan Allah, tetapi memerlukan kebutuhan yang terus-menerus antara bangsa-bangsa Yahudi dan bukan Yahudi. Iman kepada Yahweh sebagai Allah yang esa, yang universal, dengan demikian memerlukan pengakuan bersama antara orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi, bahwa mereka adalah milik Allah yang sama. Boleh dikatakan lebih lanjut bahwa setiap usaha oleh salah satu pihak untuk menghapuskan keadaan etnik atau budaya yang lainnya akan berarti menghancurkan konsepsi khusus Paulus mengenai kesatuan antara orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Yahudi. Narasumber kita yang keempat yaitu Saudari Sri akan menjelaskan tentang jemaat sebagai satu tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jemaat sebagai satu tubuh. Dari semua kiasan yang dipakai Paulus, kiasan mengenai tubuh adalah yang paling hidup dan penuh arti. Dalam surat Roma, ia menggunakan kiasan ini untuk mengajarkan bahwa karunia-karunia yang berbeda bisa dipakai di dalam satu jemaat. Bisa kita baca dalam Roma 12 ayatnya yang ke-4-8. Ia membuat perbedaan sangat jelas antara kesatuan dan keseragaman, di mana tubuh menggambarkan kesatuan jemaat. Kemudian dalam surat 1 Korintus, jemaat digambarkan sebagai tubuh
tubuh manusia yang memberikan gambaran mengenai hubungan Kristus dengan orang-orang percaya. Gagasan mengenai tubuh Kristus ini menunjukkan betapa eratnya ikatan yang mempersatukan semua orang percaya. Tentu yang dimaksud dengan tubuh dalam konteks ini ialah jemaat setempat. Tetapi hal ini tentunya mengingatkan bahwa adanya karunia-karunia roh yang berbeda-beda yang sedang dinyatakan. Kemudian untuk menunjukkan sifat jemaat sebagai tubuh secara lebih mendalam lagi, kemudian Paulus mengutarakan suatu perumpamaan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Di situ dikatakan bahwa setiap anggota tubuh berguna dan penting. Tidak ada satu anggota pun yang boleh dibuang. Mungkin beberapa anggota bisa disebut lemah tetapi sangat dibutuhkan. Dan ada anggota lain yang dianggap kurang elok tetapi dihargai dengan cara mengenakan pakaian adanya. Kegunaan salah satu anggota tidak dapat dinilai dari sebuah kekuatan dan penampilannya, karena anggota yang tidak memenuhi penilaian seperti itu sebenarnya justru sangat vital atau sangat membahayakan untuk keselamatan seluruh tubuh. Kemudian di dalam surat Roma, Paulus menggunakan kiasan tubuh Kristus untuk mengajarkan bahwa karunia-karunia yang berbeda bisa dipakai dalam satu jemaat. Dalam hal ini, Paulus mau mengingatkan kepada jemaat bahwa walaupun jemaat itu mempunyai keberagaman baik latar belakang, status jenis kelamin, kedudukan, dan lain-lain, tetapi menggambarkan kesatuan yang utuh, yaitu tubuh Kristus. Paulus mengumpamakan jemaat sebagai tubuh yang masing-masing anggotanya mempunyai peranan yang khas. Dalam tubuh manusia ada banyak anggota, bahwa anggota-anggota itu bersatu karena menjadi bagian dari tubuh yang satu itu. Sangat jelas bahwa anggota-anggota tubuh itu berbeda, tetapi tidak satupun anggota tubuh itu dianggap paling penting dan tidak dibutuhkan, tetapi semuanya penting dan dibutuhkan karena setiap anggota saling mempengaruhi dengan anggota tubuh lainnya. Kemudian dari materi ini, dasar kesatuan jemaat dapat kita temukan dalam doa Yesus Kristus untuk jemaatnya, yang mengungkapkan bahwa supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kita bisa baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21. Sebagaimana Yesus sendiri menyatu dengan Bapanya di surga, demikian juga jemaat harus bersatu seorang dengan yang lain. Terima kasih. Dari materi yang kami sampaikan mengenai gereja sebagai tubuh Kristus, dapat kami simpulkan bahwa gereja sebagai satu tubuh artinya gereja terdiri dari berbagai anggota yang berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Namun sama seperti tubuh manusia yang memiliki banyak anggota namun saling melengkapi dan masing-masing mendapat tempat dan peranannya sendiri. Oleh karena itu, setiap tubuh dan anggota tidak dapat menganggap dirinya lebih penting atau lebih utama. Seperti dalam Roma 12 ayat 4 sampai 5 berbunyi, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, teman-teman, jika gereja merupakan tubuh Kristus, tentunya kepala yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, jika ada yang menganiaya gereja sebagai tubuh Kristus, ya bisa dikatakan bahwa ia juga menganiaya Kristus, sebab tubuh dan kepala merupakan satu kesatuan.